Seorang ibu yang sedang diperiksa oleh dokter. Diketahui, ia ingin menjual darahnya untuk biaya sekolah anaknya. Saat melakukan pemeriksaan, sang dokter menolak karena kondisi sang ibu sangat lemah. Akan tetapi, sang ibu tetap memaksa. Ia tidak mau anaknya putus sekolah. Namun, dokter pun akhirnya tidak bisa menolak. Setelah kejadian itu, keesokan harinya, ibu bernama Ona dan anaknya, Dwi, melakukan perpisahan. Dwi hendak merantau untuk melanjutkan sekolahnya dan bertekad menjadi orang yang sukses. Dalam momen yang mengharukan itu, Dwi berlutut dan memohon restu kepada sang ibu agar ia berhasil. Ia pun berjanji akan membawa ibunya ke kota untuk tinggal di rumah mewah. Namun, Ibu Ona hanya berkata, "Ibu tidak membutuhkan rumah megah. Ibu hanya ingin kau hidup bahagia di sana." Tak lama kemudian, sopir menyuruh Dwi naik ke kendaraan karena perjalanan mereka harus dilanjutkan. Perpisahan pun terjadi. Singkat cerita, 10 tahun berlalu. Ibu Ona, yang sangat merindukan anaknya, pergi ke kota untuk menyusul Dwi. Sesuai harapan mereka dahulu, Dwi telah sukses dan memiliki perusahaan yang cukup besar. Namun, ketika Bu Ona ingin masuk ke kantor Dwi, ia malah diusir oleh penjaga karena penampilannya yang sederhana dan miskin. Ibu Ona mencoba meyakinkan bahwa Dwi adalah anaknya, tetapi sang penjaga tetap tidak percaya. Hingga akhirnya, Dwi keluar dari kantornya dan terkejut melihat ibunya di sana. Dengan nada tegas, Dwi berkata, "Bu, kenapa kau kemari? Aku sedang sibuk." Ternyata, Dwi telah memiliki keluarga dan anak. Bu Ona pun mengeluarkan tabungan yang ia kumpulkan selama 10 tahun untuk diberikan kepada Dwi. Tetapi Dwi menolak hingga uang itu berserakan. Hati Bu Ona hancur, tetapi ia tetap tidak mendendam. Ia mencoba memahami bahwa mungkin Dwi terlalu sibuk. Tak lama kemudian, istri Dwi, Lili, muncul dan bertanya, "Siapa wanita itu?" Dwi, bukannya mengakui bahwa itu ibunya, malah berkata, "Dia bibiku yang akan menjadi pembantu di rumah." Mendengar hal itu, Bu Ona merasa sangat sakit hati. Setelah istrinya pergi, Dwi berbicara kepada ibunya, "Bu, kau harus kembali ke kampung. Jika tidak, keluargaku akan hancur. Tunggu di sini. Aku akan mengantar ibu pulang." Bu Ona, yang mendengar ucapan itu, hanya terdiam dan terduduk di depan kantor. Ia mengusap dadanya, mengingat masa lalu ketika Dwi berjanji akan membawanya ke kota setelah sukses. Namun, kenyataan telah berubah. Saat itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan kantor Dwi. Seorang pria bernama Patrick, pemimpin grup bisnis besar di kota, keluar dari mobil. Ketika hendak masuk, Patrick melihat Bu Ona dan langsung menyapanya dengan lembut. "Ibu, kenapa ada di sini?" Bu Ona terkejut, hingga akhirnya mengingat bahwa Patrick adalah anak angkatnya dulu. 20 tahun yang lalu, saat hujan deras, Patrick, seorang anak yatim piatu, mencuri roti karena kelaparan. Namun, ia ketahuan dan dipukuli oleh pemilik roti. Ketika Patrick hendak memakan roti yang kotor itu, Bu Ona datang dan memberikan rotinya yang bersih. "Kau bisa makan ini, Nak, pelan-pelan agar tidak tersedak," kata Bu Ona. Setelah itu, ia menawarkan Patrick untuk datang ke rumahnya jika lapar. Kini, Patrick menceritakan bahwa ia pergi ke luar negeri dan memulai bisnis kecil hingga akhirnya sukses menjadi pemilik perusahaan besar. Ia berkata, "Ibu, aku tidak akan pernah melupakanmu. Tanpa ibu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang." Bu Ona menangis haru. Patrick langsung mengajaknya pulang ke rumahnya. Ibu Ona merasa bangga pada Patrick, anak angkatnya yang tetap menghormatinya meskipun telah menjadi orang sukses. Setelah sampai di rumah Patrick, Bu Ona disambut dengan hangat oleh keluarga Patrick. Rumah itu sangat besar dan megah, jauh berbeda dengan kehidupan Bu Ona di kampung. Patrick memperkenalkan Bu Ona kepada keluarganya sebagai ibu yang telah menyelamatkan hidupnya. "Ibu ini adalah pahlawan dalam hidupku," ucap Patrick dengan penuh rasa hormat. "Tanpa beliau, aku mungkin tidak akan ada di sini hari ini." Istri Patrick yang bernama Karina pun memeluk Bu Ona dengan penuh kasih, membuat hati Bu Ona yang semula terluka kini terasa hangat kembali.
Bu Ona tidak pernah menyangka bahwa anak angkatnya yang pernah ia bantu di masa kecil, kini telah menjadi orang yang begitu baik dan sukses. Karina pun langsung mengajak Bu Ona masuk ke rumahnya. Lagi-lagi, Bu Ona sangat terkejut melihat kemegahan rumah Patrick. Bu Ona mengatakan, "Lantai ini begitu bersih dan mewah, namun sepatuku ini sangatlah kotor. Aku sangat tidak pantas menginjak lantai rumahmu ini." Dengan rasa hormat, Karina mengatakan, "Bu, tidak usah khawatir. Ini kan cuma lantai, nanti akan diinjak juga, bukan begitu? Lagi pula ibu itu adalah orang tua kami." Patrick pun langsung mengangguk dan mengatakan, "Ayo Bu, silakan, tidak usah sungkan. Ini adalah rumahmu juga." Lalu, Karina menunjukkan sal yang pernah dibuat Bu Ona untuk Patrick 20 tahun yang lalu. Lagi-lagi, Bu Ona sangat terharu. Ia berkata dalam hati, "Ia masih mengingatku setelah bertahun-tahun lamanya, dan sekarang dia telah menjadi sukses. Ini sangat luar biasa. Aku sangat bangga kepadanya. Namun, andai saja Dwi, anak kandungku, seperti dirinya, meskipun sedikit saja, aku sangat senang." Kemudian, Karina menawarkan untuk memberi makan Bu Ona, dan hendak memasak terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, ada pesan masuk, dan ternyata itu adalah dari Dwi. Setelah Patrick kembali, ia tidak melihat ibunya. Patrick pun menemukan secarik kertas yang berisi pesan. "Aku ingin bertemu dengan cucuku. Jagalah dirimu, wahai putraku, dan ibu sangat bangga padamu." Seketika, Patrick langsung menelepon anak buahnya. Dalam 3 menit, ia ingin tahu tentang kehidupan ibunya. Adegan berpindah ke tempat Bu Ona. Ternyata, ia menemui Dwi di kantornya. Dengan nada marah, Dwi berkata, "Ibu, dari mana saja? Aku telah mencarimu kemana-mana. Ibu boleh saja datang ke rumahku dan mengasuh anakku Melvin. Namun ingat, ibu jangan mengungkapkan identitasmu. Jangan pernah mengatakan kalau ibu itu adalah ibuku di depan mertua dan istriku. Ibu katakan saja kalau ibu itu adalah bibiku yang akan menjadi pembantu di rumahku nanti." Dengan hati yang hancur, Bu Ona bertanya, "Kenapa ibu harus menjadi bibimu? Memangnya, kenapa jika mereka tahu kalau aku ini ibumu? Memang dosa apa yang ibu lakukan padamu, Nak?" "Sudahlah, susah dijelaskan. Pokoknya ibu harus mendengarkan kata-kataku saja." Atau, "Ibu ingin keluargaku hancur? Aku telah mengaku pada istri dan mertuaku kalau aku ini adalah anak yatim piatu, jadi aku tidak bisa mengakui ibu sebagai ibuku," ucap Dwi tegas. Sebagai seorang ibu, tentu saja Bu Ona tidak akan membiarkan keluarga anaknya hancur begitu saja. Ia pun rela melakukan apa yang diminta oleh Dwi, meskipun hatinya hancur, asalkan ia bisa bertemu dengan cucunya. Sesampainya di rumah Dwi, ia melihat sepatu ibunya yang jelek dan kotor akan menginjak lantai rumahnya yang begitu bersih. Seketika, Dwi mengambil plastik dan menyuruh ibunya untuk melapisi sepatunya agar lantai rumahnya tidak kotor. Bu Ona pun langsung teringat bahwa perlakuan Dwi sangat berbeda jauh dengan perlakuan Patrick dan istrinya. Patrick dan istrinya memperlakukan Bu Ona seperti ratu, sedangkan di rumah anak kandungnya sendiri, ia malah diperlakukan seperti pengemis yang hina. Meskipun hatinya sedih demi bisa melihat cucunya, Bu Ona menuruti semua perkataan Dwi. Akhirnya, ia pun bertemu dengan cucunya. Anak kecil itu langsung bertanya kepada ayahnya, "Siapa wanita tua ini?" Dwi menjawab, "Oh, dia bibiku. Kamu boleh saja memanggilnya nenek." Untungnya, cucunya menerima kehadiran Bu Ona dengan baik dan langsung memeluknya. Tak lama kemudian, mertua dan istri Dwi datang dari luar. Melihat Bu Ona, mertuanya langsung bertanya, "Dwi, ini siapa? Berani-beraninya dia menyentuh cucuku." "Oh, ini bibiku, Bu. Dia akan menjadi pembantu di rumah kita," jawab Dwi. Mertuanya membalas, "Oh, pantas saja ada bau pengemis di sini. Ternyata dia yang akan menjadi pembantu di rumah kita ya." Ia lalu menoleh ke Bu Ona dan berkata, "Hei kamu, seharusnya sadar diri dong. Kamu itu pembantu, berani-beraninya memeluk cucuku.
Lihat dirimu itu, begitu dekil dan kampungan. Setelah itu, mertuanya menyemprotkan cairan pembersih ke arah Bu Ona sambil berkata, "Kamu begitu kotor. Sekarang aku bersihkan kuman-kuman yang ada di badanmu itu. Setelah ini, kau harus pergi ke balkon untuk menghilangkan bau busukmu itu." Sambil menahan batuk akibat semprotan itu, Bu Ona hanya bisa sedih dan terdiam. Sementara itu, Dwi, putra kandungnya, tidak menunjukkan sedikit pun rasa sedih melihat perlakuan mertuanya terhadap ibu kandungnya. Saat makan malam, terlihat jelas bahwa Bu Ona benar-benar dijadikan pembantu di rumah anak kandungnya sendiri. Ia bahkan dilarang makan bersama dan hanya diperbolehkan makan di dapur. Kemudian, mertua Dwi berkata, "Dwi, aku dengar kamu ingin mendapatkan tender besar dari grup Wahid. Apakah itu benar?" "Oh, tentu saja, Bu. Setelah aku mendapatkan tender itu, aku akan membelikan apa saja untuk ibu dan istriku. Bahkan, adik ipar juga akan kubelikan mobil," jawab Dwi dengan penuh percaya diri. Bu Ona yang mendengar percakapan itu hanya bisa menelan kesedihannya. Meski hatinya hancur, ia merasa bangga karena anaknya sedang berusaha meraih kesuksesan. Sambil makan di dapur, ia terus memendam rasa sakit hatinya. Tanpa mereka sadari, grup Wahid yang disebut-sebut oleh Dwi ternyata adalah milik Patrick. Di malam harinya, saat Lily, istri Dwi, melihat semua perhiasannya, ia merasa cincinnya hilang. Kemudian mereka langsung menuduh ibu Dwi yang mengambilnya. Di dalam kamar, Bu Ona sedang menghitung tabungannya. Ia berniat membelikan cucunya, Melvin, sebuah hadiah. Tak lama kemudian, Dwi dan istrinya datang. Mereka langsung menuduh bahwa Bu Ona telah mencuri cincinnya. Tak hanya itu, bahkan mertua Dwi pun ikut menuduh Bu Ona sebagai pencuri perhiasan anaknya. Mirisnya, Dwi bukannya membela ibunya, malah ikut menuduh. Bahkan, mereka tak segan-segan membuka pakaian Bu Ona. Ketika mereka melihat ada uang di saku Bu Ona, mereka menuduhnya telah menjual perhiasan tersebut. Lily, istri Dwi, kemudian mengancam bahwa jika cincinnya tidak dikembalikan, ia akan melaporkan Bu Ona ke polisi. Dwi pun langsung mengusir ibu kandungnya sendiri. Dengan hati yang hancur, Bu Ona segera membereskan semua pakaiannya dan berniat pergi dari tempat itu. Dengan langkah terhuyung-huyung dan hati yang terluka, Bu Ona pun meninggalkan rumah tersebut. Hingga akhirnya, Patrick melintas di tempat itu dan tanpa sengaja melihat ibunya. Patrick dan istrinya langsung membawa ibu angkatnya itu pulang ke rumah mereka. Keesokan harinya, saat Dwi dan keluarganya sedang berkumpul, tanpa sengaja Dwi melihat cincin istrinya ada di jari anaknya. Namun, sayangnya, mereka tidak merasa bersalah sedikit pun. Bahkan, mereka berkata bahwa sudah sepantasnya seorang pembantu diusir dari rumah itu. Melvin, yang sangat dekat dengan neneknya, berkata bahwa ia ingin makan masakan Bu Ona. Ia bahkan mengatakan bahwa jika Bu Ona tidak kembali, ia tidak mau makan. Lily pun menyuruh Dwi untuk menelepon Bu Ona agar ia kembali memasak untuk anaknya. Di tempat lain, Bu Ona yang telah sampai di rumah Patrick disambut dengan hangat. Patrick bahkan berniat mencuci kaki ibunya itu dengan lembut. Saat Patrick mencuci kakinya, Bu Ona teringat perlakuan anak kandungnya sendiri yang begitu kejam. Namun, Patrick curiga karena ibunya terlihat sedih. Bu Ona berkata, "Tidak, Nak. Aku hanya bahagia bisa memilikimu." Tak lama kemudian, Dwi menelepon lagi ibunya. Ia meminta Bu Ona untuk kembali dan berjanji akan meminta maaf. Patrick dan istrinya, yang telah menganggap Bu Ona sebagai ibu kandung mereka, berniat merayakan ulang tahun Bu Ona pada keesokan harinya. Namun, Bu Ona mengatakan bahwa ia harus kembali ke rumah Dwi malam itu juga. Patrick dan istrinya pun tak punya pilihan selain mengantar ibunya kembali ke rumah Dwi. Patrick, yang belum tahu apa-apa, mempersiapkan hadiah besar untuk Dwi, putra kandung Bu Ona. Ia akan memberikan tender senilai 400 miliar kepada Dwi pada acara ulang tahun ibunya. Bu Ona, yang sudah masuk ke rumah Dwi, melihat sebuah undangan di meja dan perhiasan mahal. Di sini, Bu Ona salah paham. Ia mengira bahwa perhiasan itu telah disiapkan Dwi untuk dirinya. Saat hendak memakai perhiasan tersebut,
Tiba-tiba Dwi dan istrinya muncul. Istri Dwi berkata, "Kau itu suka mencuri. Kenapa beraninya kau memakai kalung mahal ini?" Lalu Lili, istri Dwi, menambahkan, "Apakah kau tahu bahwa kalung ini sudah kusiapkan untuk hadiah ulang tahun ibunya besok?" Lagi-lagi, Dwi bukannya membela, malah ikut mencaci maki ibunya sendiri. Bu Ona mencoba menjelaskan bahwa pesta yang diadakan presiden besok adalah pesta untuknya. Namun, semua orang tidak mempercayai penjelasannya. Mereka tetap mencacinya, termasuk Dwi. Keesokan harinya, seperti biasa, Bu Ona diperlakukan seperti pembantu. Bahkan saat mereka ingin pergi ke acara undangan, Bu Ona tidak dihiraukan. Lebih parahnya lagi, pintu rumah dikunci agar Bu Ona tidak bisa masuk. Sambil bersedih, Bu Ona berkata, "Aku membesarkan anak laki-laki supaya dapat merawatku saat usiaku senja nanti, namun putraku menganggapku sebagai pencuri." Tidak lama kemudian, datanglah Patrick untuk menjemput ibunya. Patrick sangat terkejut melihat ibunya bersedih di depan rumah. Ia pun bertanya, bagaimana kehidupan ibunya, dan apakah Dwi memperlakukannya dengan baik. Namun, seperti biasa, Bu Ona menyembunyikan perilaku buruk Dwi terhadapnya. Meski begitu, Patrick tidak bodoh. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang penting hadir di acara ulang tahun tersebut. Patrick pun memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki perlakuan keluarga Dwi terhadap ibunya. Saat Bu Ona sedang berkeliling melihat kemewahan pesta, Dwi dan istrinya melihat ibunya. Mereka langsung menghampiri dan memarahi Bu Ona. "Apa yang kau lakukan di sini? Tolong jangan mengacaukan dan mempermalukanku," ucap Dwi. Mereka bertiga, termasuk mertuanya Dwi, menghina dan merendahkan Bu Ona di depan semua orang. Bahkan, mereka menyuruh penjaga untuk mengusir Bu Ona. Namun, tiba-tiba muncul Karina, istri Patrick. "Apa yang kalian lakukan kepada ibuku?" ucap Karina. Mereka semua tidak mengenali bahwa Karina adalah istri Patrick. Bukannya berhenti, mereka malah menghina Bu Ona dan Karina, karena menganggap Bu Ona hanyalah seorang pembantu. Melihat kata-kata kasar tersebut, Karina menampar wajah mertua Dwi. "Jangan berani-berani menghina ibuku di hadapanku. Kalian tidak tahu siapa aku. Apa kalian ingin cari mati?" ucap Karina. Penjaga yang awalnya tidak mengenali Karina pun langsung mengerti setelah Karina menunjukkan amplop bertuliskan nama Patrick. Penjaga tersebut segera paham bahwa Karina adalah istri Patrick, orang terkaya di kota itu. Karina kemudian mengusir Dwi, istrinya, dan mertuanya dari acara ulang tahun Bu Ona. Dwi, yang ketakutan tidak mendapatkan tender, meminta ibunya memohon agar mereka tetap diizinkan berada di acara tersebut. Dengan kebaikan hati, Bu Ona mengizinkan mereka tinggal, asalkan tidak mengacaukan acara. Di sisi lain, bawahan Patrick melaporkan bahwa perlakuan keluarga Dwi terhadap Bu Ona sangat buruk. Mendengar hal itu, Patrick marah besar dan bertekad membalas semua perbuatan mereka terhadap ibunya. Di acara pesta, istrinya, Dwi, tetap tidak percaya kalau Karina Gambuh Ona adalah orang yang disebut Patrick. Mereka mengira bahwa Bu Ona sedang menipu mereka. Dwi berkata, "Setelah pesta ini, aku akan menghukum Bu Ona." Tak lama kemudian, ibarat kue ulang tahun yang begitu besar, orang-orang di sana sangat kagum melihat kue mewah itu. Lalu, sang pembawa acara meminta Ibu Patrick untuk maju dan memotong kue tersebut. Semua orang pun sangat terkejut mengetahui bahwa wanita tua yang terlihat miskin itu adalah Ibu Patrick. Dengan perlahan, Bu Ona menuju ke kue tersebut. Mertua Patrick terus mencaci maki, mengatakan bahwa wanita itu adalah seorang penipu. Dengan geram, Dwi langsung menuju ke ibunya di tempat itu. Ia mencaci maki ibunya dan meminta agar ibunya pergi. "Ibu harus pergi dari tempat ini. Kalau tidak, reputasiku akan hancur," kata Dwi. Bu Ona menjelaskan, "Tunggu saja sebentar lagi, kalian semua akan tahu." Namun sayangnya, semua orang tidak percaya. Lebih parahnya lagi, Dwi langsung menarik ibunya, dan tanpa sengaja menjatuhkan kue mahal itu. Seketika, semua orang menyalahkan Bu Ona. "Selamatlah riwayatmu, wahai bibi.
Kau telah menghancurkan pesta orang terkaya di kota ini. Bahkan kau akan menghancurkan keluargaku, ucap Dwi. Bu Ona menangis dan berkata, "Aku tidak pernah menyakitimu, Nak. Aku selalu memberikan yang terbaik untukmu. Hanya saja kau tidak pernah mempercayaiku. Ketika kau memanggilku dengan sebutan Bibi, betapa sakitnya hatiku ini. Namun aku tidak pernah mendendam kepadamu. Ayolah, dengarkan kata-kataku ini. Kalian semua akan tahu semuanya. Patrick adalah anakku juga, putra angkatku yang pernah kubesarkan sewaktu kecil dulu." Bu Ona menambahkan, "Aku telah membesarkanmu dengan kasih sayang. Bahkan aku pernah menjual darahku demi biaya sekolahmu. Apa yang kau dapatkan selama ini adalah hasil dari perjuanganku. Lalu, mengapa kau tidak pernah mengakuiku sebagai ibumu, Nak?" Sakit hatiku ini bagaikan disambar petir. Namun aku tidak pernah mendendam terhadapmu. Bahkan kau bisa-bisanya memanggilku dengan sebutan bibi dan menghinaku di depan semua orang. Jika kau benar-benar ingin aku pergi, baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Namun, dengan kebodohan diri, Dwi terus mencaci maki ibunya. Ia tidak pernah mengaku bahwa dirinya memiliki ibu seperti Bu Ona. Ia bahkan mengaku di depan semua orang bahwa dirinya adalah anak yatim piatu dan mengatakan bahwa Bu Ona hanyalah bibinya, bukan ibunya. Ketika suasana sudah tegang, tiba-tiba muncullah Patrick. "Cukup, apa yang kalian lakukan terhadap ibuku?" bentak Patrick. "Apakah kalian sudah bosan hidup?" lanjutnya. "Ibu, cukup. Bunuh saja aku jika kau ingin membinasakanku," kata Dwi dengan kemarahan yang memuncak. Patrick pun langsung menampar wajah Dwi di depan semua orang. "Kau sungguh bodoh, Dwi. Ini adalah ibu kandungmu. Kenapa kau masih tetap menyembunyikan identitasmu dan mengatakan bahwa kau anak yatim piatu? Lalu, ibumu sendiri kau anggap pembantu. Kau sungguh tak punya hati. Dasar anak tidak tahu diri," hardik Patrick. "Baiklah, jika begitu," kata Patrick. "Maafkan kami, Pak Patrick. Ini bukan kesalahan kami. Ini adalah kesalahan orang publik itu," ucap mertua Dwi. "Bodoh kalian. Apa kalian tahu kalian sedang bicara apa? Apa kalian benar-benar sudah bosan hidup?" balas Patrick. "Wanita ini adalah ibu angkatku. Tanpa dirinya, aku tidak bisa sukses seperti sekarang. Jika kalian berani-berani menghinanya lagi, aku tidak akan segan-segan menyingkirkan kalian dari muka bumi ini. Aku tidak seperti Dwi yang tidak pernah mengakui ibunya. Belum saja menjadi orang sukses besar, dia sudah tidak mengakui ibunya. Dengarkan baik-baik. Mulai detik ini, aku akan mencabut semua yang akan kuberikan kepada Dwi. Kemudian, aku akan memerintahkan seluruh perusahaan untuk tidak menerima Dwi bekerja dimanapun. Hingga akhirnya, keluarga kalian akan masuk buku hitam dan menjadi gelandangan," ucap Patrick dengan marah. Lalu, mertua Dwi mengatakan, "Jika saja Bu Ona menjelaskan semua ini, maka Pak Patrick tidak akan merasa seperti ini." Kemudian, Bu Ona berkata, "Kenapa? Apakah kalian baru percaya bahwa aku ini adalah ibu angkat Patrick?" Dalam keadaan seperti itu, Dwi yang bodoh masih saja memanggil ibunya dengan sebutan Bibi dan meminta ibunya untuk memohon ampun kepada Patrick agar mencabut larangan bekerja di perusahaan lain. Mendengar itu, Patrick semakin marah. "Dasar anak durhaka, sudah seperti ini, masih saja tidak mengakui kalau Bu Ona adalah ibu kandungmu. Apakah kau tahu aku ini siapa? Aku Patrick. Coba kau ingat-ingat kembali," bentak Patrick. Dwi pun menyuruh ibunya untuk berbicara kepada Patrick. Dengan kelembutan hati seorang ibu, Bu Ona memohon kepada Patrick agar mencabut larangan itu. Paling tidak agar Dwi bisa bekerja di tempat lain. Akhirnya, Patrick pun menuruti permintaan tersebut. Ia menyuruh Karina, istrinya, untuk membawa ibu angkatnya pergi. "Baiklah, demi ibu, aku mencabut larangan itu. Tapi ingat, jangan coba-coba mengharapkan tender 400 miliar yang akan kuberikan. Perusahaanmu akan bangkrut di hadapanku," ancam Patrick. Keesokan harinya, Bu Ona pamit untuk pulang ke kampung karena merasa kota besar tidak cocok untuknya. Namun, Patrick terus membujuk agar ibunya tetap tinggal.
Ia bahkan memerintahkan salah satu pembantunya yang telah bekerja selama 10 tahun untuk merawat Bu Ona. Bu Ona pun pergi ke pasar. Setelah kembali, ia membawa belanjaan makanan karena Patrick akan berangkat ke luar kota. Kamu sangat beruntung memiliki ibu seperti Bu Ona. Dia sangat pintar memasak, ucap Karina. Ibu, pasti banyak sekali uang belanja yang dihabiskan. Baiklah, semua ini akan kuganti ya, Bu, ucap Karina. Oh, tidak perlu anakku. Aku hanya menghabiskan uang kurang dari 200.000 kok. Semua barang ini memang murah, jawab Bu Ona. Karina langsung kaget. Ia membandingkan pembantu yang sudah bekerja 10 tahun, yang menghabiskan uang hingga 2 juta hanya untuk membeli sayuran. Sedangkan Bu Ona, dengan belanjaan sebanyak itu, hanya menghabiskan 200.000. Keesokan harinya, Karina menanyakan tagihan belanja kepada pembantunya. Kenapa kau belanja sayuran saja bisa sampai 2 juta, sedangkan ibu hanya habis 200.000 untuk banyak barang? Baiklah, mulai hari ini kau kupecat. Pergi sekarang juga, ucap Karina. Maafkan aku, Nyonya. Ibuku sakit. Aku harus mengumpulkan uang. Bu Ona, tolong aku. Aku tidak mau dipecat, pinta pembantu itu. Bu Ona merasa kasihan dan meminta Karina untuk tetap memperkerjakannya. Demi ibu, aku akan menerimamu kembali. Tapi ingat, jika kau melakukannya lagi, kau akan kusingkirkan, tegas Karina.